Halo Dayana, Bali, dan Indonesia. Selamat datang kembali di podcast Lascara Semangat Berdiskusi Selasa Berbudaya dari Kementerian Kebudayaan BEM Universitas Udayana. Nah, senang banget kali ini Anda bisa kembali menemani teman-teman semua pada sesi podcast Lascara kali ini. Nah teman-teman, gimana nih kabarnya selama di rumah aja? Masih betahkah di rumah? Semoga selalu betah ya, dan jangan lupa teman-teman stay safe selalu. Dan semoga semua dalam keadaan baik ya. Senang sekali berjumpa kembali dengan teman-teman walaupun melalui media, yaitu melalui podcast. Nah teman-teman, hari ini kita akan menemani kalian dengan topik yang masih sama seputaran COVID-19 ya. Tentunya gak bosan-bosan nih. Yaitu kali ini kita akan membahas tentang efektivitas pertunjukan secara daring bagi pelaku seni selama pandemi COVID-19. Nah, daring. Mungkin teman-teman udah sering ya dengar kata daring. Dan udah pada tahu kan daring itu apa? Nah, untuk teman-teman yang belum tahu daring itu apa? Daring itu adalah padanan kata dari online. Nah, seperti yang kita lakukan sekarang, kita melakukan kegiatan secara daring, baik bekerja maupun belajar secara daring. Selain dua kegiatan tersebut, pelaku seni atau seniman juga memanfaatkan hal tersebut untuk mengekspresikan karyanya melalui pertunjukan daring. Selama pandemik, aktivitas seseorang dengan media sosial tentunya meningkat. Hal inilah yang menjadi peluang mereka menunjukkan kreativitas mereka melalui daring. Nah teman-teman, menurut kalian nih, apakah pertunjukan daring itu sudah terlaksana secara efektif? Oke teman-teman, untuk mengetahui lebih lanjut seperti apa pertunjukan daring yang dilakukan oleh pembicara kita kali ini, langsung saja kita akan sambut, inilah dia pembicara kita, Ibu Gede Budi Danaswara, atau yang kerap dipanggil Kak Budi dari Isi Denpasar. Halo Kak Budi. Halo. Apa kabar Kak Budi? Baik untuk hari ini. Oke Kak Budi, sebelum kita berbincang-bincang terkait dengan topik kita pada kali ini, Nanda langsung aja dulu kepada Kak Budi untuk memperkenalkan diri dan juga menceritakan apa aja sih kegiatannya selama selama karantina di rumah aja Kak Budi. Apa aja kesibukannya Kak Budi nih? Ya, baiklah, di sini kan untuk nama kan sudah diperkenalkan tadi oleh Nanda. Ya, panggilnya Kak Budi, bisa panggil Budi juga. Di sini saya masih mahasiswa jurusan Seni Pedalangan di Isi Denpasar semester 4. Lalu untuk kegiatan yang dilakukan selama masa karantina, selama masa pandemi COVID-19 ini di rumah tentu juga seputar tentang kesenian juga. Ini kadang-kadang karena saya di rumah juga punya ada beberapa gender atau dengan wayang dan juga tapal, mungkin kadang-kadang saya menggender juga di rumah. Kadang-kadang latihan juga sambil mengisi waktu juga melatihan wayang juga di rumah. Atau mungkin sambil membersihkan wayang dan tapalnya agar tidak dimakan hangat. Oh, berarti banyak banget ya koleksi kakak tentang kesenian. Ya, lumayan lah untuk bisa dipakai. Ya, dan tentunya kakak juga tetap produktif walaupun di rumah aja. Oke deh. Dan sebelum kita berbincang lebih jauh nih Kak Budi, Nana sempat lihat beberapa postingan Kak Budi itu terkait dengan kesenian. Kakak masih aktif terus membuat konten-konten di media sosial tentang kesenian. Nah, kenapa kakak walaupun pandemi kakak tetap aktif membuat itu Kak? Membuat konten-konten itu nih Kak? Yang pertama, kenapa tetap aktif membuat konten kesenian di masa pandemi ini? Yang pertama tentu untuk mengisi waktu kita di karantina. Kan pasti selama karantina kita kadang gabut, tidak ada kegiatan, pasti daripada rebahan aja mending kita lakukan hal yang positif sambil olahraga kan, sambil kesenian. Kayak waktu itu dapat buat konten tentang Badong Challenge. Gimana kita kan di rumah masing-masing, nanti kita rekam gimana kita menggunakan pakaian topeng juga kan, sambil karena tidak pernah nari lagi selama pandemi COVID ini, sambil membersihkan pakaian juga agar tidak kotor sama menjemur. Kita ada iseng dengan teman-teman yang sering ajak kita buat gimana nih kalau kita buat sebuah challenge nih kan, karena TikTok challenge kan sudah biasa atau banyak challenge lain-lain di TikTok. Mungkin kita membuat juga suatu challenge yang baru tentang kesenian. Lalu kita dapat membuat tentang Badong Challenge. Bagaimana Badong, kita? Kak. Ya, Badong Challenge. Itu badong itu kan sebuah gimana ya, pakaian untuk penari topeng yang di bagian leher itu yang menggantung. Itu dah kita rencana, karena juga dapat kita lihat video tersebut
di Instagram, yaitu kalau tidak salah dari Arja Widaksara membuat video tersebut pertama. Tapi dari mereka tentang menggunakan pakaian Arja dan menggunakan make up tokoh-tokoh penari Arja. Sedangkan karena kita juga mempunyai topeng ataupun tapal di rumah masing-masing, kita kepikiran, wih ini bagus nih, karena kita contoh buat di rumah masing-masing. Akhirnya teman-teman kita buat dan jadilah kayak video di Instagram tuh. Mungkin kalau teman-teman yang melihat mungkin bisa lihat di Instagram di @binanasuara, mungkin itulah contoh kesenian kita. Lalu yang kedua juga ada tentang wayang challenge. Gimana tuh, Kak? Kalau wayang challenge nih kita tuh tentang membuat, kalau istilah dalam pewayangan itu namanya kanda ya, semacam dialog tentang tokoh itu tentang Tualen dan Merda. Jadi di sini itu tentang dialog mereka itu tentang bagaimana tentang virus corona ini, semacam memberikan edukasi kepada masyarakat tentang virus corona ini. Jadi ada pertama dari temannya yang ada di Tabanan membuat rekaman setelah direkam tentang membicarakan tentang virus corona ini, lalu jalan lagi wayangnya dilanjutkan dengan teman lain. Jadi kelihatan wayang itu terus jalan dari masing-masing tempat ke tempat yang lain. Tentu topiknya itu pasti saling menyambung ya tentang bagaimana apa itu virus corona, lalu yang teman kedua bagaimana penyebab virus corona, lalu mungkin yang ketiga apa sih bagaimana cara mencegah virus corona tersebut. Itu sih yang baru dapat. Berarti latar belakangnya untuk mengedukasi juga ya? Ya, sambil mengedukasi kepada masyarakat kan, karena bagaimana masyarakat agar tersadar bahwa corona ini memang ada kan, dan bagaimana agar cepat selesai dan cepat hilang pandemi ini. Itu sih. Nah itu dia teman-teman, bisa jadi inspirasi juga buat teman-teman pendengar podcast, tetap produktif dan juga melakukan hal-hal yang kreatif sekiranya untuk mengedukasi masyarakat sekitar ya Kak ya? Iya. Oke, dan sebelum pandemi ini masuk Kak ke Indonesia, lalu ke wilayah kita di Bali, nah apa sih pertunjukan seperti apa yang pernah Kakak tampilkan secara langsung? Untuk pertunjukan secara langsung mungkin kan kadang-kadang ada yang bersifat ngayah kan, dalam seperti piodal itu mungkin Kakak kadang-kadang topeng untuk lihatnya, ataupun kadang-kadang pertunjukan seperti calonarang ataupun rembon ataupun arjo. Lalu juga kadang-kadang untuk pertunjukan seperti acara-acara itu Kakak juga dapat beberapa ikut seperti hibah dosen di ISI, juga ada hibah mahasiswa yang Kakak ikuti di ISI. Lalu juga waktu terakhir juga suatu event yang Kakak ikuti yaitu Festival Seni Bali Jani, yaitu di Art Center yang dari pemerintah Provinsi Bali mengadakan. Itu juga Kakak dapat ikutnya. Banyak sih kalau dibilang. Berarti lebih pada kesenian tari ya Kak? Ya, dari dan pedalangan juga. Iya, pedalangan. Oke Kak Budi, kalau misalkan kita lihat nih Kak, sebenarnya gagasan-gagasan untuk pertunjukan secara daring ini, apakah dari pemerintah atau memang dari inisiatif pelaku seninya sendiri Kak? Dan bagaimana tanggapan Kakak sebagai seorang pelaku seni mengenai gagasan pertunjukan yang dilaksanakan secara daring ini? Mungkin kalau Kakak lihat, mungkin untuk ide penunjukan daring ini mungkin pertama dari seniman kalau Kakak lihat. Kenapa demikian? Karena mungkin seniman itu sudah jenuh ya, karena dalam masa pandemi corona ini kan tidak mungkin kita membuat seniman tersebut tidak mungkin membuat satu pertunjukan seni dengan yang langsung dengan mengadakan banyak orang sebagai penonton. Tentu sangat sulit. Pertama kan apalagi takutnya menyebarkan sebagai epicentrum lagi dalam virus corona tersebut. Mungkin dengan demikianlah ada beberapa seniman terpikirkan untuk membuat suatu pertunjukan daring. Setelah seniman ada mungkin sudah membuat beberapa pertunjukan daring, lalu dilihatlah hal ini, peluang ini oleh pemerintah, sehingga pemerintah juga memfasilitasi bagaimana untuk mendukung seniman dalam mengadakan pertunjukan daring tersebut. Itu sih kalau menurut Kakak dari seniman sendiri dulu. Berarti bukan dari pemerintah yang punya inisiatif ini ya Kak ya? Lebih pada seniman sendiri. Seniman itu sendiri. Iya. Oke, dan Kak Budi ini kan mahasiswa ya Kak ya, mahasiswa aktif di ISI. Nah, menurut Kakak kalau dilihat dari sudut pandang mahasiswa, apakah pertunjukan daring ini bisa ditampilkan secara maksimal seperti pertunjukan secara langsung Kak? Mungkin kalau pertunjukan secara daring ini mungkin memang ada plus minusnya ya. Kalau secara plus itu kan juga untuk mencegah penularan virus corona dan mengikuti anjuran dari pemerintah. Sedangkan kalau kekurangan itu mungkin memang tidak bisa seperti pertunjukan langsung, memang pasti sangat berbeda sekali, karena apalagi seorang seniman pasti lain perasaan kita ditonton secara langsung dengan orang banyak, itu pasti memiliki akan menampilkan dengan terbaik. Sedangkan kalau kita menunjukkan secara daring mungkin hanya kamera saja yang dilihat. Tetap sebagai seniman yang
sebagai profesional menjunjung tinggi jiwa seni pasti tidak mempermasalahkan hal tersebut, pasti tetap menganggap bahwa kamera itu sebagai personifikasi orang-orang yang nanti akan menonton di luar sana, baik mungkin dari langsung streaming ataupun berupa video dan sebagainya. Itu sih yang kekurangan. Berarti nggak menghalangi para seniman itu untuk tetap menampilkan terbaik gitu kayak walaupun yang menonton itu media kamera. Laptop atau kamera atau HP gitu. Oke deh. Dan kalau menurutnya Kak Budi sebagai seniman yang melakukan pertunjukan tidak keberatan mengadakan pertunjukan daring. Nah, melihat situasi seperti ini dan harus total dalam penampilan pertunjukan itu. Misalkan dalam biaya nih Kak, apakah sekarang banyak pertunjukan yang dipertontonkan secara gratis Kak? Kalau dulu kan secara langsung kan Kakak dapat bayaran. Nah, sedangkan sekarang secara daring, apakah Kakak tetap mendapatkan pemasukan dari hal tersebut? Mungkin kalau memang bahas tentang pemasukan, mungkin kan jika secara daring kan mungkin karena seniman itu mungkin lebih tidak memikirkan apakah mendapatkan imbalan atau tidak, mungkin lebih mencari kepuasan diri, karena tujuan seniman itu pasti mencari, jika dia sudah seni, karena seni itu senang, mencari senang, jadi jika sudah terpenuhi kesenangan dia, maka sudah senanglah juga orang lain yang menontonnya. Apalagi konsep seniman di Bali juga ada namanya tentang ngayah, seni untuk Tuhan. Dengan kita juga membahagiakan orang, pasti kita juga mendapatkan suatu imbalan, walaupun imbalan itu bukan berupa uang, mungkin nanti imbalan berupa karma baik, mungkin dapat berupa suatu hal-hal yang baik, hal-hal yang positif. Mungkin jika memang tidak sekarang kita mendapatkannya, mungkin ke depannya kita bisa mendapatkan. Lalu juga kita kan dengan cara menghibur teman-teman yang di secara online ini, secara daring ini kan kita juga dapat menghibur teman-teman yang lain, mungkin agar dengan mereka terhibur, jadi mereka imunitasnya mungkin mulai naik, tidak stres, karena pasti sekarang ini banyak orang-orang yang stres. Iya Kak. Stres memikirkan tentang, wadah di PHK, banyak kan usul utang menumpuk. Sedangkan yang punya utang nagih terus, karena yang punya utang, yang diutangi punya utang juga. Iya, benar banget Kak. Jadi kan pasti punya stres, pikiran beban kan, karena jika kita punya pikiran beban, pasti imunitas kita turun, jadi sehingga mudah virus masuk, penyakit masuk ke dalam diri kita. Dengan itulah maka seniman juga berniat untuk menghibur sekaligus memberikan edukasi kepada masyarakat. Iya. Kreatif banget ya ternyata seniman-seniman kita ya. Walaupun pandemi tetap melakukan, tetap mengedukasi, tetap menghibur masyarakat kita. Nah, terus nih Kak, Nanda tertarik nih yang Kakak bilang tadi, seni dalam wujud ngayah. Mungkin Kakak bisa jelasin itu kayak gimana sih Kak maksudnya? Seni untuk ngayah kan, karena di Bali kan juga kita istilah ada ngayah. Kalau ngayah di Bali bukan tentang hanya kesenian saja, lebih secara umum. Ngayah itu bagaimana kita melakukan sesuatu secara tulus ikhlas tanpa mengharapkan imbalan. Di dalam kita di Bali juga mengenal sebagai ngayah itu sebagai yatnya dilakukan dengan tubuh kita sendiri, dengan karma marga kita, dengan berbuat apa yang kita bisa berbuat pasti akan mendapatkan sesuatu yang baik juga. Kita berbuat baik pasti akan mendapatkan hal baik. Namun jika kita tetap berbuat buruk, pasti kita akan mendapatkan hasil yang buruk. Oke, berarti jadi konsep ngayah itu lebih pada bagaimana kita mengabdikan diri tanpa kita mengharapkan sebuah imbalan kan Kak Budi ya. Lascarya seperti nama acara ini. Iya, Lascarya. Bener banget Kak Budi. Terus nih Kak Budi, kalau menurutnya Kak Budi, apakah dalam berkarya pertunjukan daring dinilai efektif untuk dilakukan selama pandemi ini? Dan efektif yang kami maksud di sini adalah baik dari bagaimana proses pertunjukan secara daring, kemudian minat responnya dari masyarakat seperti apa, dan dari segi ekonominya seperti apa, dan apakah hal ini memberikan penghasilan bagi pelaku seni? Mungkin untuk tentang efektivitas kesenian secara daring, mungkin kita juga banyak itu ya plus minusnya sebenarnya juga ya. Kalau dibilang untuk tentang bagaimana proses secara daring kan pasti ada perbedaan dengan kesenian secara langsung, pasti ada perbedaan seperti yang Kakak bilang tadi. Lalu untuk bagaimana minat dan respon masyarakat mungkin tetap sama responnya, namun pasti ada sedikit berkurang, mungkin karena masyarakat lebih malas, karena secara daring pasti memerlukan kota untuk menontonnya, sedangkan sekarang zamannya agak susah mencari uang untuk membelikan kota. Pasti masyarakat kan berpikir, jika dulu kan mungkin untuk menonton pertunjukan secara langsung tinggal datang saja ke tempat itu sudah bisa mendapatkan hiburan. Mungkin memang agak kurang, tapi tetap saja pasti ada masyarakat yang berminat, karena mungkin mereka juga sambil menghilangkan kejenuhan agar tidak stres juga dalam selama pandemi ini.
Lalu untuk segi ekonomi mungkin memang agak susah juga kalau sekarang ya, karena memang sama-sama susah juga kita baik seniman dengan masyarakat yang lain. Mungkin dapat juga saya menghasilkan ekonomi mungkin dengan cara upload YouTube, kan dapat juga adsense dari YouTube tersebut. Atau mungkin emang ada seperti sekarang kan ada program dari pemerintah Provinsi Bali untuk mengadakan penunjukan secara daring. Mungkin dari pemerintah memberikan bantuan berupa dana untuk para seniman agar melakukan penunjukan secara daring. Itu sih menurut kakak. Iya Kak. Terus kalau misalkan kita berbicara masalah pertunjukan secara daring nih, Kakak kan sering dulu sebelum pandemi ini saya langsung mengadakan pertunjukan. Nah sekarang secara daring nih, apakah hal itu mengurangi esensi Kakak untuk bagaimana ya kalau di Islah Bali itu tetap menampilkan terbaik, tetap kayak metaksu gitu loh Kak? Apakah ada hal yang kurang dari hal itu Kak, dari sudut pandang kedua itu? Baik. Mungkin kalau kita seorang seniman terlebih dahulu di luar sana kan pasti banyak senior kakak, guru kakak sana pasti walaupun secara daring, walaupun tidak ada secara langsung, bahkan kalau secara langsung bahkan tidak ada yang menonton, kan banyak juga kesenian-kesenian itu karena mungkin kurangnya minat masyarakat, kurangnya informasi, pasti dengan penuh totalitas. Karena kita percaya dibalikan, karena kita melakukan penuh totalitas dengan rasa yang bangga, rasa yang senang, sedang tulis ikhlas, pasti kita akan mendapatkan hal-hal yang baik juga gitu kan. Tidak mau pasti dengan itulah yang dipegang oleh seniman, tetap walaupun jika sudah di panggung, baik panggung secara online maupun secara langsung, pasti totalitasnya yang ditunjukkan oleh seorang seniman, karena memang itulah prinsip seorang seniman, melakukan totalitas di atas panggung. Itu sih menurut kakak. Oke, tadi Kak Budi sempat bilang ada walaupun secara langsung ada kesenian yang peminatnya kurang. Mungkin Kak Budi bisa paparin kayak apa sih kesenian, kayak apa sih itu? Mungkin kalau yang peminatnya kurang, mungkin yang kakak bilang memang pasti karena wayang kulit ya. Karena kalau kita lihat sekarang masyarakat tuh wayang kulit pasti konotasinya tentang kecenglong. Mungkin jika karena cenglong itu kalau kakak bilang sudah merupakan pertunjukan wayang kulit inovatif ya, karena seperti karena menggunakan clear atau layar yang lebar, menggunakan lampu listrik, menggunakan iringan juga tambahan, ada semacam gerong atau sinden, lalu menggunakan lampu-lampu dan efek-efek. Mungkin karena di desa-desa sekarang juga ada namanya, sebelum ada pertunjukan inovatif namanya ada pertunjukan wayang secara tradisi. Perbedaan itu baik dari segi ukuran layar lebih kecil. Lalu yang kedua itu namanya belencong, ini satu lampu tuh menggunakan lampu api, bukan yang sekarang kan menggunakan listrik. Lalu iringannya, lalu ada jenisnya namanya jenis wayang parwo menggunakan iringannya genderpat, dan yang Ramayana itu menggunakan iringannya batel. Lalu mesti jika memang ada pertunjukan demikian pasti peminatnya memang agak kurang sekarang ya, kalau saya bilang, karena di desa-desa pun banyak yang kurang juga untuk menonton kesenian tersebut. Mungkin karena dianggap banyak pemikiran masyarakat yang anggap pertunjukan wayang itu kuno dan cocok lebih ke orang tua saja, kan untuk tentang orang tua saja. Mungkin karena dianggap lebih ke banyak kesenian wayang secara tradisi, lebih banyak tentang suatu tuntunan dalam hidup, sehingga kan masyarakat itu berpikir ketika dulu itu kan sudah capek dari bekerja, lalu sudah lelah dengan kehidupan untuk mencari rupiah dan sebagainya, pasti mereka ingin sesuatu pertunjukan yang membuat mereka itu menjadi senang, menjadi rileks, dan bukan malah memberatkan dengan tutur-tutur yang memberatkan mereka. Jadi mereka lebih tidak menyenangi lagi pertunjukan wayang tersebut. Apalagi ditambah dengan baik ada media-media yang seperti sekarang, televisi, baik berupa HP ataupun dari YouTube ataupun streaming, kan banyak juga sekarang terutama generasi muda, sehingga mulai terkurangnya minat masyarakat terhadap pertunjukan wayang. Oke. Kalau berbicara masalah kurangnya minat kita sebagai generasi muda akan yang disebut dengan kebudayaan yang seperti yang Kak bilang tadi kayak wayang gitu. Mungkin bagaimana pendapat Kakak untuk membangkitkan hal itu di kalangan kita ya khususnya? Ya, mungkin untuk membangkitkan memang agak susah ya, karena sudah termindset oleh pikiran anak remaja, pasti lebih jarang menonton wayang, baik mengendrungi wayang. Pasti kasusnya kayak di mahasiswa, kan di siswa juga ada jurusan pedalangan di SMK 3 Sukawati dan di SMK 4 Bangli ada jurusan pedalangan. Kita lihat pasti jumlah mahasiswa yang menekuni jurusan pedalangan pasti sangat sedikit jumlahnya, kayak yang dulu yang di Kokar dulu kan kakak bukan dari Kokar, dari SMA, kakak teman-teman yang kakak dari Kokar atau dari SMK 3 Sukawati cuma 4 orang aja yang jurusan pedalangan angkatan dia, lalu lebih di bawahnya sekitar 12. Itu sangat sedikit ya, apalagi kadang kakak diisi
juga jumlah angkatan pedalangan diisi cuma 12 orang saja. Sedangkan jika dibandingkan dengan jurusan lain seperti tari, ada satu kelas hingga 40, atau jurus kerawitan atau menggambal ada sekitar 82 kelas. Jadi sangat minim ya minatnya. Tapi walaupun demikian pasti banyak. Sekarang sebagai seniman wayang khususnya dalang, bagaimana kita dapat mengemas suatu penunjukan wayang menjadi yang lebih inovatif seperti yang Cemblong lakukan, pasti inovatif sehingga banyak tertariklah minat masyarakat terhadap pertunjukan wayang tersebut. Kan apalagi agar tidak pertunjukan wayang ini mulai lama hilang dan akhirnya punah, kan kasihan ya, karena banyak nilai-nilai luhur yang terkandung dalam pertunjukan wayang. Apalagi kita di Bali ini kan wayang itu memiliki peran yang sangat penting dalam upacara adatnya di Bali. Sepertinya ketika ada wayang Sapu Leger, ketika ada orang atau anak yang lahir pada wuku wayang, baik dari Minggu hingga Sabtu yang tersebut, pasti diperlukan suatu upacara ruatan yang namanya wayang Sapu Leger sebagai untuk menghilangkan mala-mala yang terdapat pada orang tersebut, karena kepercayaan orang Bali bahwa wuku wayang tersebut adalah wuku yang sangat tengah atau keramat. Bahkan kita yang bukan lahir di tempat wayang saja, bukan dilahir di wuku wayang saja, kita beraktivitas, kita melakukan suatu kegiatan di wuku wayang sangat berhati-hati sekali, kata orang tua kita dulu. Sehingga dengan peran wayang lah kita dapat meruat atau memberikan suatu pengelukatan, kita istilah Balinya, kepada orang yang lahir di wuku wayang. Bahkan kan juga ada wayang yang khusus, wayang yang bukan hanya untuk khusus wuku wayang saja. Misalnya jika wayang-wayang lain di wuku apasnya, banyak kan wuku-wuku dalam kepercayaan kita di Bali. Dalam ilmu warga kita banyak wuku-wuku juga yang dianggap kurang baik dalam kelahirannya, misalnya, dan hari-hari juga kurang baik. Sepertinya kalau ya kakak juga membahas tentang wuku juga nih, yang sedikit kakak tahu. Misal kayak ada hari Kamis apa ya kakak lupa, dan disebut dengan lintang badi. Kan lintang badi, kalau kepercayaan orang di Bali, lintang badi itu bagaimana kayak badi. Pertama dia dibuat dengan susah-susah, kita buat badi, akhirnya waktu dipakai dihancurkan. Sama kayak orang yang lahir pada lintang badi, maka dulu dia dengan susah-susah payah mau mencapai, ketika sudah mencapai tujuan dia akan cepat terhempas atau cepat hancur dengan tujuan tersebut. Makanya perlukan untuk suatu upacara wayang, namanya wayang sudah mala, untuk mengelukat dan membersihkan mala segala kotoran yang ada di tubuhnya menurut kepercayaan Bali, sehingga dapat lebih baik dalam menjalani kehidupan. Nah, itu sih kakak sangat banyak sekali. Iya, sebenarnya banyak banget kalau kita gali lagi ya, gitu ya Kak Budi ya. Iya. Jadi itu ketika kita berbicara masalah bagaimana ketertarikan generasi muda akan kebudayaan Bali. Iya. Yaitu bagaimana kita menciptakan bersama dengan seniman-seniman menciptakan sebuah inovasi-inovasi untuk menarik minat dari generasi muda untuk mempelajari ya Kak ya. Wayang. Nah, kembali lagi kita ke topik kita agak lepas sedikit. Ya, dan membahas kembali tentang efektivitas. Apakah menurut Kak Budi ini pertunjukan daring hanya dapat dilakukan oleh pelaku seni dalam bidang yang biasa dipentaskan seperti seni suara, seni tari, dan seni musik? Nah, terus kita lihat nih Kak, kan seni itu bukan hanya di seni suara, seni tari, dan seni musik. Ada juga kesenian lain. Nah, menurut Kakak, apakah kesenian lain juga bisa selain kesenian yang dibilang tadi Kak? Menurut kakak kan karena yang tadi bilang itu seni, baik seni tari, seni musik maupun seni kerawitan, seni pedalangan itu termasuk dalam seni pertunjukan yang dipertunjukkan secara langsung untuk dilihat. Dan seni yang lain seperti seni rupa, ada seni lukis dan sebagainya, tentu bisa kita melakukan dengan daring. Misalnya kayak seni rupa, misalnya melukis misalnya, mungkin kita menggunakan media online seperti Zoom atau Google Meet dan sebagainya. Mungkin ada suatu contoh misalnya gambar apa atau model. Misalnya satu model, nanti kita setiap masing-masing orang nanti melukis dari rumah model tersebut. Kan bisa dianggap kayak melukis bareng. Karena secara langsung tidak dapat ketemu, mungkin dalam media serupa daring dapat ketemu. Lalu kakak juga dapat lihat tentang seni fotografi. Kan banyak kadang kita lihat fotografi secara online, misalnya kita berupa dari video call kita bisa screenshot fotografi, hari diedit dan menjadikan karya sedemikian rupa, sehingga masih banyak kok seni-seni yang lain dapat kita rubah dalam secara daring, bukan hanya seni pertunjukan saja. Itu sih Kak. Itu berarti tergantung dari bagaimana kita menemukan caranya untuknya kayak mengaplikasikan seperti seni apa. Tersebut, Oke. Kalau menurutnya Kak Budi nih, apakah pemberitahuan lewat media sosial mengenai pertunjukan daring itu cukup efektif untuk menarik minat penonton Kak? Menurut kakak sih
lebih sekarang untuk zaman sekarang pada masa pandemi ini lebih orang itu lebih ke media sosial karena kan untuk bertemu secara langsung bakalan susah, pasti yang lebih sering dibuka adalah media sosial. Mungkin kalau pada saat masa ini misalnya pemberitahuan tentang seni baik berupa Instagram maupun di WA dan sebagainya itu pasti lebih efektif karena orang-orang pada masa sekarang ini pasti kan karena tidak mungkin bisa ketemu langsung. Misalnya jika kita menyebarkan poster di pinggir jalan kan itu tidak bisa karena orang membatasi kegiatan di luar. Mungkin lebih efektif pada masa ini untuk menyebarkan pemberitahuan tentang kesenian melalui media sosial. Berarti cukup efektif ya dalam masa pandemi. Iya, masa pandemi ini. Oke, lanjut deh Kak Budi. Iya. Kalau dari Kak Budi sendiri, bagaimana sih cara alternatif Kakak untuk menarik minat orang untuk menyaksikan pertunjukan daring yang Kakak buat agar penontonnya itu banyak dan juga bisa dijangkau oleh luas? Mungkin untuk mau menarik minat orang, mungkin kalau yang sekarang ini kan karena media sosial lebih paling banyak kita gunakan, mungkin dengan share mungkin di media sosial, mungkin kita pertama mungkin membuat poster yang menarik mungkin atau mungkin jika tidak poster yang menarik mungkin poster yang nyeleneh. Iya. Mungkin karena yang nyeleneh itu mungkin lebih tertarik orang saat dia poster yang nyeleneh, ini poster apa nih? Akhirnya dibuka dilihat ya, oh tentang ada kesenian gini. Lalu mungkin nggak poster yang menarik, lalu mungkin kita share baik bisa di share di story di Instagram ataupun di postingan Instagram ataupun bisa di WA atau kita mungkin dengan pesan berantai itu mungkin kita saling share. Kadang-kadang kan juga ada kita lihat di Instagram tuh ada beberapa semacam akun-akun yang memang khusus untuk mendedikasikan seperti akun-akun yang untuk kesenian, banyak info seni atau banyak juga kayak tentang Bali, Taksu dan Pasar atau Sekodeman Bali dan banyak lagi akun-akun demikian. Mungkin jika kita memang mungkin dengan mengirimkan poster kita atau mungkin dengan mengetek mereka di postingan kita mungkin lebih bisa menarik minat masyarakat untuk menyaksikan. Atau mungkin kita juga bisa membuat semacam trailer mungkin berupa video. Bagaimana kita membuat video itu walaupun dengan video yang 1 menit dan singkat, mungkin dengan kita formatnya bagaimana atau mungkin konsepnya bagaimana sehingga masyarakat itu bisa tertarik loh, oh gini sih ada gini. Mungkin kita juga bisa orang mau narik yang tertarik mungkin dengan cara kita mengkolaborasi dengan seniman apa itu, misalnya seniman tua atau seniman yang sudah terkenal ataupun mungkin seniman dari luar negeri. Kan sekarang itu banyak kolaborasi secara online. Mungkin dengan demikian mungkin karena sudah ada dilihat, oh ini seniman gini loh sudah terkenal ini, coba tonton. Atau mungkin dengan seniman tua, mungkin dengan terutama pada saat kan seniman-seniman lawak atau seniman-seniman bondres itu mungkin karena masyarakat yang menggandrunginya mungkin seperti sekarang ada Kelontong dan sebagainya. Mungkin dengan kita berkolaborasi dengan seniman-seniman tersebut mungkin masyarakat lebih tertarik karena mereka sudah terkenal dan ada diingatan masyarakat baru melihat ini, oh ada gini. Nah, semua pasti mereka semangat kapan waktunya dan bagaimana secara online itu pasti. Itu sih kalau. Berarti kolaborasi dan juga bagaimana penyebarluasan informasi melalui kayak yang Kak bilang tadi itu ya. Iya, banyak dengan cara-caranya itu. Ya, menarik juga. Dan kalau pertunjukan daring nih Kak, pertunjukan daring seperti apa yang biasa Kakak tampilkan? Dan apakah ada kesulitan tersendiri dalam Kakak membuat pertunjukan daring itu selama pandemi ini? Dan mungkin bisa dicontohkan nih sedikit kepada teman-teman pendengar podcast, kayak gimana sih Kak? Coba ceritain pengalamannya buat pertunjukan daring. Iya. Mungkin kalau membuat pertunjukan daring, mungkin yang Kakak sudah pernah buat mungkin kayak di Instagram itu kan cara challenge tuh. Mungkin kesulitannya tentang untuk menyuruh teman-teman agar kesesuaian videonya biar sesuai. Mungkin pada saat rekaman itu mungkin dari bagian apa ya, misalnya seperti kayak melempar badong dari ke kanan atau ke kiri melempar, nanti yang orang kedua tuh nanti dari mana datangnya, mungkin seperti itu, koordinasi dengan teman. Lalu yang rekaman mungkin juga ada bagaimana mengumpulkan teman-teman untuk buat waktu yang pas. Misalkan tadi kan suasana itu agak kita sore hari juga biar agar sama intensitas cahaya yang ada. Berarti banyak pertimbangannya Kak ya? Iya, banyak pertimbangan. Mungkin juga Kak juga pernah buat secara ada pertunjukan daring dan memang benar-benar online langsung menggunakan media Zoom kalau nggak salah. Dapat Kakak nyoba tapi itu kurang bagus karena mungkin terkendala sinyal bagaimana karena waktu itu Kakak dapat membuat suatu pertunjukan semacam
topeng online. Kan topeng online itu waktu itu menceritakan tentang bagaimana suatu kisah kan kita buat cerita-cerita tentang virus corona ini mungkin. Tapi dijadikan suatu pertunjukan topeng. Itu kakak dapat ide waktu itu buat tentang bagaimana kakak kisahkan di suatu kerajaan ada suatu penyakit misterius kayak itu kan, karena suatu serius jadi banyak warga di kerajaan tersebut meninggal atau banyak yang terserang penyakit tersebut. Akhirnya Patih di kerajaan tersebut bersama kedua abdinya, karena di dalam topeng itu ada namanya abdinya itu Penasar dan Wijil atau Punta dan Kartalo yang kita sebut. Lalu Patih tersebut mencari bagaimana cara mengatasi tentang penyakit yang ada di kerajaan tersebut. Akhirnya sampailah Patih itu di suatu rumah jero balian. Akhirnya disitulah dengan di jero balian itu kakak dapat hubungkan dengan situasi corona pada saat ini, bahwa penyakit itu hampir sama dengan corona, bahwa penyebarannya mulai dengan droplet, dengan air liur atau dengan ludah, dengan cairan di hidung, juga dapat penyebaran juga secara masif dan cepat. Dan bagaimana pencegahannya tuh kakak juga semacam edukasi lah kepada masyarakat, bagaimana mencuci tangan, bagaimana untuk selalu menggunakan masker dan menjaga kebersihan dan sebagainya. Mungkin itu sih yang rencananya pertama kan, karena kisah tersebutkan demikian. Mungkin waktu hari H-nya itu kita menggunakan aplikasi Zoom, mungkin itu sudah ada masalah sinyal mungkin, atau mungkin karena memang padat juga gitunya menggunakan Zoom, mungkin ada terkendala sinyal. Ada juga yang temannya tiba-tiba macet, jadi kan terputus cerita lo itu. Karena kita kan langsung jika belum keluar kita tutup kamera dulu dengan agar hitam kan, yang keluarnya kelihatan kameranya. Jadi ketika sana yang keluar pertama itu ada Penasar Wijil sebagai abdi kerajaan. Akhirnya cuma dua yang kelihatan di kamera tersebut. Akhirnya setelah mengobrol-ngobrol, akhirnya mereka ingin menghadap Gusti Patih yang di kerajaan tersebut. Lalu akhirnya mereka menghadap, tiba-tiba keluar yang di Patih waktu itu. Akhirnya dibuka juga kamera yang Patih. Akhirnya mereka bercakap-cakap bertiga tersebut. Lalu ketika ingin mengunjungi rumah juru balian, mencari rumah juru balian, akhirnya kayak macam berjalan tuh, akhirnya sampailah di rumah juru balian, dan yang menjadi juru balian tuh dibukalah kameranya. Jadi itu cuma berempat yang kita pernah buat. Namun itu udah kurang bagus mungkin dengan masalah sinyal dan sebagainya. Akhirnya kami diubah. Mungkin nanti belum dapat sistemnya bagaimana. Mungkin bisa cara langsung tetap dengan protokol kesehatan. Mungkin kita mencari waktu lagi untuk dengan kisah tersebut. Lalu juga kakak waktu itu dapat sih kakak buat suatu rekaman, dapat di-upload sama teman kakak di YouTube tentang lebih ke kisah sehari-hari juga sih. Tapi ini lebih tentang bagaimana tentang pencegahan corona ya sama, karena waktu itu sedang hangat-hangatnya. Tapi itu ketemu secara langsung. Kakak juga pernah buat bagaimana tentang kisah itu, bagaimana dua sahabat itu, ada satu sahabat datang ke rumah dia dan ingin mengajak sahabat itu ingin keluar. Namun sahabat itu kan dia takut keluar karena ada virus corona dan sebagainya. Lalu akhirnya dibujuklah sahabat itu, akhirnya mereka mau keluar. Tiba-tiba ketika mereka keluar, ketahuan oleh bapak dari sahabat yang dari rumah tersebut. Karena ketahuan, mereka akhirnya dinasehati tentang, akhirnya sama juga jatuhnya lebih ke edukasi tentang bagaimana pencegahan corona, apa tuh yang di luar sana. Lebih baik daripada kita keluar bermain yang tidak ada gunanya, lebih menghabiskan waktu, kenapa tidak di rumah saja. Mungkin kita banyak kegiatan-kegiatan positif dapat kita lakukan di rumah. Seperti itulah yang dapat kakak buat. Lalu untuk apa lagi ya? Oh ya, lagi kakak membuat lagi satu lagi tentang BK pertunjukan wayang, tapi wayang secara online tapi cuma 2 tokoh saja. Yaitu kakak pakai tokoh itu tentang Sangut dan Delam. Itu tuh kakak rekaman bertiga, 2 orang sebagai juru gender dan kakak sebagai dalang. Tapi dalang itu cuma langsung kelihatan dalangnya, kan biasanya kalau pertunjukan dalang itu kan menggunakan layar untuk clear itu. Namun waktu itu kakak langsung kelihatan kakak menggunakan 2 tokoh wayang tersebut. Kakak waktu itu temanya sama juga sih, masih tentang corona, karena memang lebih ke pencegahan corona, tentang bagaimana pencegahan corona kan tentang dalam Sangut itu. Kalau yang kakak jelaskan sedikit, dalam itu suatu karakter yang sebagai kakak yang lebih saudara lebih tua dari Sangut, angkuh, sombong, dan
lebih keras. Sedangkan yang sangut tuh lebih cerdik, lebih licik, lebih pintar, lebih halus tokohnya. Jadi bagaimana pendapatan kedua tokoh tersebut kakak tampilkan dalam pertunjukan wayang tersebut. Akhirnya dapat kakak sudah upload di dapat karya kakak. Mungkin kalau melihat itu dapat lihat di Instagram @kpb_denpasar. Kakak sudah upload karya tersebut. Itu yang sudah pernah kakak buat sih. Lalu rencana juga ini kan ada rencana dekat ini karena kakak juga bersama teman-teman kakak juga ada teman kakak dari Kuto. Dia tuh kan ada karena ada program dari pemerintah Provinsi Bali. Pada sekarang ini kan pertunjukan secara daring. Jadi dapat kakak mengkonsep rencana teman kakak mengajak kakak dan beberapa teman yang lain untuk membuat suatu pertunjukan secara online. Namun direkam nanti ditayangkan oleh pemerintah Provinsi Bali. Namun waktu itu baru tentang bagaimana diskusi bagaimana apakah yang mau dibuat, belum ada pelaksanaan. Nanti mungkin kedepannya akan ada kakak baru laksanakan itu. Oke, masih planning ya kak ya? Baru planning. Oke. Dan gini Kak Odi ini kan bidangnya pendalangan. Kakak mungkin bisa coba dikit kak, maksudnya tes dikit buat teman-teman mau dengerin mungkin gimana ya? Kayak kakak bisa mengkido nggak atau mendalami tokoh deh? Oh, mendalami tokoh. Ya. Coba ya kak ya. Coba. Ya. Walau pedalangan itu kan mungkin karena di pedalangan itu ada 4 punakawan yang karena lebih sering lihat itu ada 4 punakawan pokok dalam pedalangan dalam pewayangan. Yang pertama ada Tualen, Merdah, Sangut dan Delam. Ya. Yang Tualen itu semua karakter tua, karakter seorang ayah yang tua sudah dewasa dan sudah merasakan gimana asam manisnya kehidupan. Dan punya anak lagi pasangan itu namanya karakter Merdah. Itu jika di Bali Selatan namanya karakternya Merdah, jika di Bali Utara namanya Wana. Merdah itu sebagai karakter tokoh seorang anak yang lincah dan rasa ingin tahunya banyak dan terus menanyakan kepada Tualen. Jadi mereka tuh biasanya kalau mereka berpasangan sebagai karakter seorang ayah dan seorang anak. Lalu mungkin kalau karakter Tualen itu suara itu lebih ke suara tua, lebih ke tenggorokan, kalau ke tenggorokan mungkin ya. Mungkin contoh, coba kak. Ya, kak ini melihat ya. Oke. Berarti karakter tua nih kak ya? Ya. Coba. Karakter tua mungkin lebih Dewa Ratu Merdah. Merdah keberasaan dibanca ini dah. Lebih ke suara tenggorokan. Kalau anak dia lebih ke suara di mulut, kayak lebih cempreng itu lah gimana suaranya? Duh, wakin aneh, masa dewek wakin aneh. Lebih ke cempreng dia. Lucu. Oke kak. Terus yang berikutnya, Yang ketiga ada namanya Delem. Delem. Nah, karena dia karakternya sombong, sombong dan angkuh gak, yang merasa dirinya paling hebat. Itu suara Delem lebih ke suara perut. Gimana kak? Gimana? Sangut, mut. Gitu sangut. Okay. Lalu yang keempat terakhir namanya tokohnya Sangut, yaitu saudara lebih adik dari Delem tersebut. Jadi suara itu lebih karakternya dia cerdik, agak licik juga, yang ingin ingin lebih menang, pasti selalu menang dari Delem. Untuk suara itu lebih ke hidung, kayak gimana kayak hidung kita lagi pilak-pilak tuh. Gimana kak? Doh melom sing jak kene jam melom jak ngawak-ngawak jam melom memunyi pangsing jam melom ulah munyi ini melom umuang sengsara. Lebih kayak gitu. Mantap. Ya. Oke, jadi itu kakak berapa lama pelajarin kak? Kalau itu mungkin lumayan lama karena lebih mendalami, mungkin karena lebih mendalami suara-suara tersebut karena jika kita melakukan suatu penunjukan wayang kan pasti pergantian antara suara kedua tokoh kan antara Delem dan Sangut pasti perlu cepat dan sangat kita ngomong Delem tiba-tiba Sangut menyahutkan Sangut kan pasti perlu berubah cepat. Kadang-kadang dulu kakak waktu awal-awal nikah kadang-kadang susah, kadang-kadang kakak mau ngomong Delem tapi suaranya Sangut. Oh iya. Kadang-kadang Sangut yang ngomong tapi masih suara Delem. Jadi penyesuaian itu yang perlu waktu yang agak lama sambil belajarnya sih. Oke, tapi udah mantap banget tuh. Iya, baru belajar kakak. Iya. Oke deh, itu dia teman-teman, perbincangan kita sangat menarik banget ya kali ini sama Kak Budi. Dan sebagai closing statement nih Kak Budi, sebagai seorang pelaku seni kan Kak Budi, apa sih yang pesan yang Kak berikan untuk
sesama pelaku seni, dan apa sekiranya yang kakak harapkan dari pemerintah untuk mereka yang pelaku seni dan juga masyarakat luas, gimana kak? Mungkin untuk pesan kakak kepada teman-teman pelaku seni, sahabat pelaku seni, dan kepada guru-guru kakak juga kalau yang lebih senior, mungkin pada saat ini memang semua terkendala, apalagi terutama kita yang melakukan di bidang seni pasti sangat merasakan dampak akibat dari pandemi COVID-19 ini. Pesan kakak ya kita harus sabar dulu, mungkin pada saat ini kita perlu waktunya kita istirahat dari kesenian kita. Mungkin dalam waktu yang kita tidak bisa berkesenian secara langsung ini, mungkin kita dapat memunculkan ide-ide yang baru. Pada saat kita dulu kan selalu sibuk, bisa ada rekan pertunjukan di sini mungkin tidak tersempat punya ide, tapi tidak tersempat sesuatu diaplikasikan ide kita tersebut. Bagaimana sekarang kita bisa mengaplikasikan ide kita tersebut dalam waktu ini, kan dapat kosong ini, bisa memikirkan ide bagaimana ke depannya, lalu bagaimana kita membuat ide hal-hal yang baru dalam kesenian kita. Mungkin karena pasti ke depannya pasti kita bisa untuk merealisasikan ide-ide kita tersebut yang kita sudah pikirkan pada saat masa ini. Lalu itu agar selalu sabar dan tetap berdoa agar pandemi ini cepat berakhir. Kan pasti semua orang juga mesti doanya itu. Biar semua bisa pulih kembali ya. Mungkin untuk saran kepada pemerintah, mungkin lebih memperhatikan tentang kepada seniman-seniman yang memang benar-benar untuk pekerja memang seniman, tidak ada pekerjaan lain. Misalnya kalau ada seorang dalang memang benar-benar mendalang saja kerjaan dia. Pastikan pada saat masa pandemi ini memang sangat susah untuk melakukan mendalang atau ngewayang. Mungkin itu yang perlu diperhatikan oleh pemerintah agar untuk memberikan sembako, memberikan bantuan dan sebagainya. Dan juga kepada seniman-seniman tua kita kan memang pasti karena mereka sudah usur kan pasti agak susah mencari pekerjaan atau bagaimana, kan pasti kita juga memberikan bantuan kepada mereka. Lalu juga pemerintah kan juga pada saat ini kan juga kita lihat sudah punya program lalu untuk melakukan pernikahan daring. Mungkin dengan cara ini pemerintah juga bisa memberikan bantuan agar kesenian itu mulai bergeliat kembali, kan agar tidak benar-benar mati. Kan selama 3 bulan ke belakang kan sangat benar-benar mati sekali, tidak bisa berbuat apa para seniman. Mungkin dengan cara ini mulai aktif, mulai bangkit kembali para seniman untuk melakukan aktivitas kesenian mereka. Itu ya sih. Oke, dan terakhir kak, pesan buat masyarakat. Mungkin Nanda mau request sedikit nih kakak menyampaikan pesan untuk masyarakat tapi dengan suaranya dalam. Coba ya. Himbauan untuk masyarakat kak. Mungkin agak susah karena dalam kan karena karakternya agak keras, mungkin lebih. Oh, gitu. Mbak sanggup ya, karena lebih ini. Mungkin bukan lebih ke banget. Oke, ke bahasa Bali ya kakak. Iya, boleh deh. Inggih nawakan majang ring masyarakat semeton sami duaning kadi puniki jagate keberbahan antuk COVID-19 mandek masyarakat eling majang ring aturan pemerintah mentaati peraturan pemerintah mana setata nganggo masker, setata menjaga kebersihan, mangda setata menjaga jarak social distancing, mangda jaga lesep virus corona penyakit COVID-19 mangda matilah saking jagate mangda sida mawali jagate kade jati mula. Artinya kak? Artinya itu kepada masyarakat agar bagaimana karena keadaan kondisi kita saat ini, kondisi dunia saat ini bahwa sedang dilanda oleh virus corona, penyakit COVID-19. Bagaimana kita bisa selalu mengikuti anjuran dari pemerintah seperti menggunakan masker, selalu menjaga kebersihan, menjaga jarak atau physical distancing agar virus corona ini agak cepat dan penyakitnya agak cepat hilang dan kita dapat pulih seperti sedia kala kembali. Iya, luar biasa banget ya perbincangan kita kali ini ya Kak Budi ya. Dan Kak Budi keren banget tuh tadi saat praktek dalangnya. Oke deh. Dan itu dia teman-teman perbincangan kita kali ini pada kesempatan kali ini dalam Lascarya. Semoga apa yang disampaikan dari pembicara kita yaitu Kak Budi dapat bermanfaat untuk teman-teman semuanya dan dapat menjadi inspirasi untuk senantiasa menciptakan karya-karya baru dan tetap produktif walaupun masa kayak gini ya Kak Budi ya. Iya.
Dan untuk Kak Budi, kami mengucapkan terima kasih kepada Kak Budi yang udah nyempetin waktunya buat nemenin kita dalam sharing session kali ini, yaitu di podcast BMPM. Oke, terima kasih teman-teman semuanya udah stay tune dan dengerin podcast kita. Kami juga menghimbau kepada teman-teman semuanya agar tetap di rumah aja dan selalu menjaga kondisi tubuh agar tetap fit dan sehat selama masa pandemi ini. Jangan lupa teman-teman kalau mau keluar pakai masker, jaga jarak, dan juga senantiasa menjaga kebersihan nih, seperti mencuci tangan dan juga memakai hand sanitizer ya Kak Budi ya. Iya, benar sekali. Oke, dan itu dia podcast Last Carya edisi kita kali ini. Terima kasih teman-teman. Dan terakhir nih, Last Carya semangat berdiskusi, Selasa berbudaya. Nah teman-teman, itu dia tadi perbincangan kita yang sangat menarik bersama dengan pembicara kita yang tentunya sangat luar biasa sekali pada kesempatan kali ini, yaitu Kak Budi. Dan terima kasih kepada Kak Budi yang sudah mau nyempetin waktunya untuk nemenin kita semua bersama dengan podcast Last Carya ini. Nah, untuk Kak Budi, semoga apa yang Kak Budi sampaikan tadi, ilmu Kak Budi dapat bermanfaat ya untuk teman-teman pendengar setiap podcast BMPM. Nah, terima kasih sudah mau mendengarkan sesi podcast kali ini. Dan teman-teman sekalian, kami ingin menghimbau kepada teman-teman bahwasannya tetap di rumah aja dan selalu menjaga kesehatan tubuh walaupun di tengah pandemi COVID seperti ini. Dan juga ketika harus keluar rumah, jangan lupa untuk selalu mengindahkan protokol kesehatan yang dianjurkan oleh pemerintah. Jangan lupa jaga jarak dan ikuti aturan pemerintah yang lainnya. Oke teman-teman, stay tune terus pada podcast Last Carya selanjutnya ya. Dan Last Carya semangat berdiskusi, Selasa berbudaya dari Kementerian BMPM Universitas Udayana. Stay safe teman-teman semuanya dan sampai jumpa.